Bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga kebanggaan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya para atlet nasional yang seringkali memenangkan turnamen internasional. Banyaknya peminat olahraga bulu tangkis juga mendorong perkembangan industri yang menyertainya. Salah satunya adalah industri pembuatan shuttlecock. Di Indonesia sendiri, shuttlecock diproduksi di beberapa wilayah seperti Solo, Yogyakarta, Nganjuk, Malang, Sidoarjo, dan juga Tegal. Penasaran dengan bagaimana industri shuttlecock berjalan di Indonesia? Proses seperti apa yang harus dilalui untuk menghasilkan shuttlecock yang berkualitas? Dan juga apa yang menjadi harapan mereka dalam mengembangkan industri ini? Yuk mari kita simak video kunjungan kami di salah satu industri shuttlecock yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Oke Bapak, ini saya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya di sini sebagai salah satu perwakilan dari konten kreatornya dari Cekat sendiri. Nah, Bapak, sebelumnya saya mau terima kasih untuk Bapak Atok ya. Iya. Untuk sudah bersedia untuk kami wawancarai dan untuk keluangan waktunya gitu. Nah Bapak, sebelum kami awal-awalnya nih Pak, kita mau tanya dulu nih, gimana sih Bapak itu awal mula mendirikan perusahaan ini gitu, industri shuttlecock ini? Untuk awal mula sih sebenarnya saya tertarik itu untuk mengenal pasar. Jadi saya itu nggak produksi dulu, tapi kita main ke pasar. Jadi kita penjajakan pasar, minatnya barang kayak apa ya saya ambilnya itu nggak produksi, tapi ambil kok setengah jadi istilahnya. Saya kasih label, saya konsignasikan di toko, gedung, akhirnya di situ pasar mulai terbentuk, baru step kita diproduksi. Oh, ya, Pak, ya. Nah, minat awalnya Bapaknya itu untuk bisa melihat pasar, peluang pasarnya itu ada apa sih Pak gitu? Apa yang melatar belakangi Bapak ingin bergelut di industri ini? Minatnya sih ini kan istilahnya barang repeat order ya. Sekali pakai kan pasti buang istilahnya. Ya disimpan lagi. Jadi ya tertariknya di situ sih. Dan istilahnya produksinya itu hampir 0,1% deh. Kalau masalah limbah kan nggak ada, jadi bersih juga gitu. Oh gitu. Sudah berapa lama Bapak menggeluti ini? Ya kurang lebih 13 tahun. Oh, termasuk lama ya berarti? Ya kalau 13 tahun bagi dunia shuttlecock sih pemula sih menurut saya. Oh gitu. Yang lain kan sudah turun-temurun. Oh, nah, gitu loh. Berarti 13 tahun itu masih tahapan awal ya Pak ya? Iya, biasanya rata-rata kan mereka mulai itu karena sudah orang tuanya bisnis shuttlecock. Kalau saya kan emang bangun sendiri gitu. Berarti Bapaknya memang yang bentuk awal sendiri ya Pak ya? Bapaknya yang mencari pasar sendiri, terus usaha sendiri ya Pak ya? Nah, dalam sehari itu Bapak bisa menghasilkan berapa sih Pak untuk jumlah shuttlecocknya? Untuk sehari sekarang rata-rata bisa di minimum angka itu 200 PCS atau slop itu barang jadi sampai 300 barang jadi itu siap kirim. Siap kirim. Untuk jumlah permintaannya? Permintaannya sih fluktuatif Mbak ya. Kalau kita kalkulasi per harinya ya antara 200 atau 4 koli sampai 6 koli bisa. Oh, itu menyesuaikan untuk jumlah permintaannya itu menyesuaikan apa nih Pak? Musimnya atau enggak, kita kalkulasi itu dalam per tahun. Per tahun kita bagi per bulan, kita bagi lagi per minggu. Jadi produksi kita kan akhirnya nanti per harinya ketemu berapa. Kalau fluktuatifnya kan naik turun. Ada musim saat rame, ada sepi juga. Nanti kalkulasinya ketemu berapa ya itu yang kita peak produksinya berapa butuhnya gitu. Musim ramenya itu pas waktu turnamen bulu tangkisnya atau gimana? Sebenarnya kalau musim rame sih untuk prediksi sih Agustus ya, banyak lomba turnamen. Tapi untuk sekarang ini kan ya kita paham lah, semua kondisi ekonomi kan lagi down. Tapi ya alhamdulillah sih tetap jalan. Cuman di level angka keluarnya itu bisa 90% masih ngangkat lah. Paling sepi nanti di 70%. Nah itu kualitas produksi shuttlecocknya seperti apa sih Pak yang Bapak terus untuk
pertahankan gitu? Ya untuk sekarang ini kan yang dicari konsumen nomor satu pasti wajib kualitas Mbak ya. Nomor dua ya kuantitas. Nomor tiga kita sekarang itu nyediain harga juga yang lebih kompetitif dan ekonomis. Tapi barang juga masih bagus lah gitu. Untuk menghadapi ekonomi yang lagi down, emang agak lesu ekonomi, tapi gimana caranya kita sebagai ya istilahnya pengusaha kecil lah bertahan itu gimana tanpa adanya bantuan dari siapapun, baik pemerintah, ya kita jalan sendiri gimana caranya. Oke. Nah tadi Bapaknya sudah menyebut bahwa salah satu aspeknya itu adalah kualitas ya Pak. Iya, Itu kualitas seperti apa yang Bapak cari gitu? Kalau kualitas ya kita standarnya Mbak, misalnya pemakaian istilahnya nggak banyak-banyak amat lah untuk pemain ngeluarin duit, dan bola itu nggak habis banyak untuk main lah gitu. Berarti yang tahan ya Pak ya? Iya, kalau untuk ketahanan dipakai. juga. Oke deh. Nah, Bapak tadi udah menyebutkan gitu bahwa kualitasnya itu yang tahan untuk dimainkan gitu ya Pak ya. Nah, biasanya itu kalau untuk konsumen sendiri nih Pak, mereka tuh ada request sendiri nggak sih untuk kualitasnya gitu? Harus yang misalnya tahan smash atau misalnya yang lambungnya bisa tinggi atau seperti apa? Iya, untuk request itu pasti Mbak, soalnya kan sifatnya personality loh. Nah, tapi kita kan ada standar umum juga kayak PWF gitu, pakai kecepatan berapa, lajunya berdetik itu berapa. Ya kita tetap pakai melayani, ada dua pilihan lah di antara speed yang 78 sama 77 ada. Nah, gimana sih Pak caranya untuk menjaga quality controlnya dari produk shuttlecocknya Bapak? Untuk quality control sih kita pakai bahan itu ya selalu yang bagus Mbak, nggak pernah kita pakai bahan yang lebih murah untuk dapat keuntungan banyak, enggak. Kita pakem ya sifatnya, kalau bahannya A1 ya kita emang beli produk bahan yang A1, pakai B1 ya B1, dan kita nggak pernah pakai bahan di bawah B1, padahal itu kalau di luar itu B1 sudah yang terbaik, tapi kita masih ada pakai yang A1 di atas yang terbaik Mbak. Sudah istimewa itu kalau ada produk yang pakai A1 gitu. Oke Pak. Nah, Bapak itu kan kalau misalnya untuk menjaga dari, jadi kalau misalnya dari shuttlecock itu kan ada dari kualitas bulunya, terus juga ada dari dopnya gitu kan, dan juga dari perekatnya gitu. Nah, bulu yang seperti apa sih Pak yang biasanya Bapak pakai gitu? Kalau bulu kita pakainya itu yang lebih istilahnya ada kilap-kilapnya Mbak, yang lebih keras istilahnya. Kan macam dua tau istilahnya, kalau lebih keras itu bulunya lebih tua, usia panennya lebih lama, otomatis kan lebih berisi itu. Nah, kalau kita pakai bulu yang gembos, otomatis pemakaian juga boros gitu. Berarti yang lebih berisi apa ya? Betul. Yang lebih tua ya Bu? Iya, lebih matang istilahnya. Ada ciri khas nggak Pak kayak bulu hewan apa atau apa gitu? Ya kalau kita sih pakainya tetap dari impor Mbak, karena di Indonesia kan belum tersedia loh bahan kayak gitu. Jadi kita ambil ke importer itu langsung dari Cina juga. Oh, berarti bahannya dari Cina ya untuk bulunya ya. Nah, kalau untuk dopnya sendiri seperti apa Pak? Kalau dopnya kita pakai juga impor juga dari Cina, yaitu pakai spon Eva juga. Jadi dop itu sudah jadi, tinggal kita melakukan pengeboran aja sesuai keinginan kita untuk mencapai standar sesuai keinginan kita juga. Kalau untuk ini ya Pak, perekatnya gitu, kualitas seperti apa sih yang Bapak cari gitu untuk shuttlecocknya? Untuk perekatnya komponen ya kita cari yang benar-benar lebih simpel ya untuk peracikannya, terus lebih hemat juga, pasti ya kualitasnya yang nomor satu lah gitu. Oke. Nah Bapak, Bapaknya ini kan sudah menggunakan produk kami ya gitu. Iya, salah satunya ada Clear 21 gitu kan. Nah, ada alasan khusus nggak nih Pak untuk penggunaan, kenapa Bapak menggunakan Clear 21 ini sebagai perekatnya shuttlecock Bapak? Iya, untuk saya menggunakan lem kan sudah lama juga. Iya, sempat istilahnya eksperimen pakai merek A, merek B, merek C. Ya mungkin untuk kelengkapan di komponen juga simpel, hasil juga bagus. Kalau harga sih saya rasa sih nggak
nggak itu kan isi umum lah segitu, kalau harga itu nggak mahal juga gitu. Jadi kita kalau sudah cocok ya fix, nggak mungkin lah kita coba-coba untuk produksi pakai merek-merek lain, harus nggak mungkin. Berarti Bapak sudah lama ya menggunakan produk cepat lama. ini. Berarti untuk alasannya itu saya menangkapnya ada dua ya Pak, dari komponennya itu mudah untuk diracik gitu kan, dan juga yang kedua adalah harganya yang kompetitif gitu, yang nggak mahal tapi juga nggak murah kayak gitu ya Pak ya. Oke, nah ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak, harapan seperti apa sih yang Bapak harapkan ke depannya gitu kan untuk industrinya Bapak sekaligus juga industri shuttlecock secara nasional secara besar? Iya, harapan saya ya ada perhatian dari pemerintah juga istilahnya untuk pengusaha-pengusaha kecil itu agar dibantu lah untuk pengadaan bahan baku juga, apalagi kita butuh bahan lokal, sebenarnya didorong lah ada nanti tersedia bahan lokal juga, itu kan peluang juga toh Mbak. Untuk harapan kita pengusaha itu sebenarnya simpel, kita kan harapannya bisa bermanfaat lah bagi lingkungan sekitar dan bisa bantu untuk menciptakan lapangan kerja baru. Sudah wes cukup. Untuk lapangan kerjanya Bapak memanfaatkannya ada di sini atau seperti apa? Kalau lapangan kerja ya kita nomor 1 di lingkungan sini Mbak. Tapi nomor 2 ya kita ambil SDM yang bener orangnya itu ada niat kerja. Jadi kita saling membutuhkan lah, nanti mereka bisa kerja dengan bagus, kita juga dapat hasilnya juga bagus gitu. Ada pelatihannya tersendiri Pak untuk? Ya kita training. Di training? Kita training dulu, tapi tetap kita gaji kok. Oh, selama proses training itu juga digaji juga? Kita gaji. Oh gitu. Nah, jadi dapat 2, belajar sambil dapat gaji, itu sudah sangat istimewa. Sebenarnya kalau belajar itu pasti bayar. Iya. Tapi kita kasih gaji tambah. Oh gitu, oke. Untuk pertanyaannya sekian dulu Pak untuk sesi ini. Terima kasih untuk Pak Ato atas kesempatannya dan kasih. Ya, sama-sama. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, serta share video ini ke teman-teman atau kerabat kalian agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.